Habis selesai nonton shownya Oki Rengga, salah satu spesial terlucu. Satu hal yang pasti, Oki Rengga mungkin salah satu yang terbaik dalam storytelling. Nanti gue bahas di Dota di Weekly Blog. .id Weekly Vlog kali ini akan membahas keseharian gua selama seminggu antara tanggal 15 sampai 21 September 2025. Ada sejumlah pertemuan dengan kawan-kawan lama, ada sejumlah keseruan. Kita mulai dari hari Senin tanggal 15. Seperti biasa gua meeting dengan para head, kemudian mendiskusikan soal apa yang jadi rencana kami ke depan. Kemudian ada meeting dengan operation and finance juga. Dan di malam hari setelah setelah meeting di markas, setelah kerja di markas, gue mampir ke dua buah konten, dua-duanya untuk mempromosikan Bold and Bald yang bentar lagi akan diselenggarakan 4 Oktober, Koci versus Panji, di mana kita akan nabrakin dunia stand up comedy dengan dunia sepak bola. Gue dan Koci akan debat, topiknya adalah Timnas, ngomongin soal apakah Timnas akan lolos, apakah wajar menggunakan diaspora, apakah yang setelah dilihat dalam beberapa kiprahnya, apakah mendingan STY, mendingan Patrick Kluivert, terus apakah cinta Indonesia tuh harus dukung Timnas. Nah, ini akan jadi perdebatan. Silakan dibeli tiketnya aja di loket.com, bisa live streaming juga karena selain ada adu debat, ada adu stand up, timnya Koci versus timnya Panji. Panji ada Afif sama Oki Rengga, Koci ada Pange dan Pansur, Panji Suryono. Lalu ada adu trivia juga dengan tim yang sama. Silahkan dibeli tiketnya di loket.com. Dan kalau lu memutuskan untuk datang dengan atribut ya, mau bawa tifosi, mau bawa jersey, atau mau bawa apapun lah, asal jangan bawa flare karena kebakaran nanti. Nah, dalam rangka itu, malam gue mampir ke TPJS Live alias The Pangeran and Justin Show. Bener gak sih The Pangeran and Justin Show? Iya bener, TPJS, The Pangeran and Justin Show Live. Gue udah lama gak ngonten bareng sama Pange. Akhirnya kami ketemu dan dipertemukan sama Pange. Dan itu live streaming gitu ke penontonnya Koci. Dan lumayan, tercipta momen-momen lucu. Disitulah gue tahu bahwa Koci tidak berencana untuk open mic demi show-nya nanti yang bareng sama gue. Dia nggak mau open mic. Bahkan dia dengan gegabah bilang, gue pasti lucu. Pasti. Terus gue agak-agak bingung, ini orang kenapa angkuh dan arogan sekali. Karena kan gue komika profesional. Gua aja yang udah manggung kayak Mensera 10.000 penonton masih pakai open mic. Padahal gue udah lebih jago stand up daripada Koci. Kok dia bisa gitu. Tapi obrolannya bisa lo tonton di YouTube-nya Koci, TPJS Live. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Pange, dan waktu itu kami banyak ngomongin kaitan sama politik sepak bola juga ya. Bagaimana AFC itu mengkhawatirkan lah. Terutama negara-negara Timur Tengah ini. Abis itu gue langsung ngebut, geser ke Titik Kumpul. Ini adalah kali kedua gue mampir ke Titik Kumpul. Dan kami sedikit ngomongin soal mensrea. Tapi banyak banget bercanda-bercandanya. Dan ngobrol seru banget, ada kali 1,5 jam. Dan makin ke belakang tuh sebenarnya makin seru. Bahkan pas mau closing jadi tambah seru pembicaraannya. Cuman ya selalu senang mampir ke Titik Kumpul. Kita tungguin aja tayangnya kapan, karena belum tayang per gue bikin video ini. Tapi ketika itu tayang, lucu sih. Nggak tahu kenapa ya,
kombinasi 3 orang Timur dan 1 orang Padang itu lucu banget. Nanti lu tonton aja. Nah, abis dari titik kumpul, hari Selasa, besoknya, gue ada meeting evaluasi Mensreya. Jadi setelah kami selesai menyelenggarakan, setelah istirahat, terus kami evaluasi menyeluruh. Cukup panjang evaluasinya dari segala macam aspek, segala macam titik. Ada sejumlah komplain yang gue coba untuk cari tahu permasalahannya kenapa. Karena kami masih akan merencanakan hal-hal besar. Kami akan melakukan hal-hal besar. Kayak walaupun Bold and Bald ini kapasitasnya 1000, terus nanti Adil Idola, roasting celebrity Fedi Nuril itu 2000. Nanti ada The Founders kan di Istora Senayan. Skalanya udah kebayang. Jadi kami perlu evaluasi. Ada banyak momen dari evaluasi tersebut yang menurut gue enak untuk dijadikan highlight. Atau mungkin akan gue tayangin di sini juga. Tapi nanti gue jelasin. Abis itu gue ada sejumlah meeting. Bahkan banyak banget meeting. Meeting 1, 2, 3. 3 doang nih. 3 meeting. Lalu selesai harinya. Di hari Selasa memang cuma urusan Comika aja. Di hari Rabu gue mulai dengan meeting. Siang gue berkonten di Tackle Bebas dan di Offside Duo. Tackle, itu ngerjainnya back to back. Hostnya beda ya. Apa namanya? Dua-duanya dikenal core-nya bola. Jerry sama Dita. Kalau gue nggak salah, siapa namanya? Lupa gue. Itu core-nya bola. Tapi ketika gue ngobrol sama mereka, itu banyak ngomongin soal hidup malah. Soal menjadi orang tua. Itu sekitar 1,5 jam sendiri. Dan gue bisa bilang ini salah satu obrolan yang menyenangkan. Orang yang kerjanya ngikutin gue wawancara, tonton yang ini. Si Tackle Bebas. Karena insightful. Ada hal-hal yang nggak biasa diungkap di situ. Terus abis itu, di tempat yang sama, tapi ganti set doang, ngerjain Offside Duo. Itu dengan Koci dan Panji Suryono. Gokil. 2 hari berturut-turut ketemu Koci. Nggak bisa lebih di ini. Siap berantem sama Koci. Kalau masternya nggak bisa lebih di close ya? Ya. Jadi kalau yang sebelumnya, di hari Senin dengan Koci dan Pange, di hari Rabu dengan Koci dan Pansur. Nah itu, tiga-tiganya itu dengan Koci di tengah, itu adalah timnya Koci nanti di Bold and Bald tanggal 4 Oktober. Nah, di Pansur, bersama dengan Pansur, kami ngobrolin banyak, ada ngomongin soal gue pakai medali half marathon gue tuh selama semingguan. Jadi gue rencananya minggu doang yang gue pakai. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu mau gue pakai, sehingga seminggu gue pakai, karena kan dapetinnya susah guys. Jadi gue pakai seminggu. Waktu hari Senin ketemu Pange, dia ngomongin itu. Waktu sama Pansur juga nanyain hal yang sama, ngomongin soal persiapan dan segala macamnya. Tapi di situ lagi-lagi Koci arogan dengan bilang bahwa bukan cuma dia bilang dia pasti pecah. Di obrolan sama Pansur yang udah bisa lo tonton di YouTube-nya Koci juga, dia bilang bahwa gue yakin pasti standing ovation. Wah, gue sama Pansur langsung ketawa gue. Arogan banget nih bapak-bapak botak satu ini. Tapi belakangan gue tahu kenapa. Kenapa dia seperti itu. Dia kayak gitu karena dia waktu itu pernah stand up di JMTV, Jebret Media TV. Dan lucu. Jadi dia merasa di atas angin. Gue pernah kok stand up dan lucu waktu itu. Pasti gue stand up lucu lagi. Begitu menurutnya. Apakah itu yang akan terjadi? Lu tonton sendiri aja. Di acara Bold and Bald 4 Oktober. Tiketnya di loket.com. Obrolannya dengan Offside Duo juga 1,5 jam. Jadi bayangin ngobrol sama Tackle Bebas 1,5 jam. Ngobrol dengan Offside Duo juga 1,5 jam. Sangat seru. Dua-duanya sangat seru. Kelar itu gue dengan Kuku, head of promotornya Comika Event, meeting sama Coach Justin. Habis itu gue cabut karena gue ada dinner bareng Beler dan Tia, istrinya. Ngobrol-ngobrol aja soal kehidupan. Hari Kamis, gue memulai hari dengan ada job
di Prudential. Gue jadi pembicara, diundang untuk jadi pembicara. Nah, di situ selama 1 jam gue berbagi soal mens rea sebenarnya. Karena gue diminta untuk berbagi soal teamwork, soal building team, soal resiliency, soal collaboration. Dan akhirnya gue putuskan, gue cerita dari pengalaman gue aja, dari apa yang gue tahu, gue cerita soal gimana caranya dari Komodo Menoi yang secara teknis berantakan, gue bisa mencapai mens rea di depan 10.000 orang dengan sukses, dengan jumlah orang yang lebih sedikit daripada waktu ngerjain Komodo Menoi. Jadi itu pembahasannya, dan di situ juga ada topik yang menurut gue pembahasan gue waktu di evaluasi gue bahas juga di sini. Nanti gue akan contohin atau tontonin soal satu hal yang membuat kenapa kemarin kami bisa menyelenggarakan mens rea. Kenapa tepatnya kami tidak memutuskan untuk reschedule atau dimundurin karena satu faktor ini. Nanti gue jelasin di belakang. Abis itu gue balik lagi ke markas untuk ada sejumlah meeting, dan malamnya gue dinner sama Abdur dan Cindy. Abis itu gue ke markas lagi untuk open mic, mempersiapkan diri untuk bolt and bout karena gue akan stand up 10 menit. Kelar dari situ gue memutuskan untuk bersenang-senang, jadi gue berangkat ke beer hall. Tiap hari Kamis ada The Soulful. Gue nonton Soulful manggung, ketawa-ketawa, senang-senang seperti biasa. Soulful selalu sukses menghibur masyarakat, dan saya senang ngelihat orang terhibur. Jadi gue nontonin Soulful, tapi juga nontonin orang yang happy-happy. Hari Jumat gue memulai hari di markas Comika karena gue bikin konten untuk Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi mereka mau bikin konten sama gue, terus mereka mampir ke sini. Ada 2 jenis konten yang dibuat, satu di sini, satu di Comika Comedy Club di atas. Setelah dari situ gue berangkat ke Pita Kuning karena gue ngobrol-ngobrol dengan Ming. Ming ini adalah, aduh gue lupa lagi kepanjangannya, tapi dia adalah ini perusahaan media OOH atau out of home. Tahu nggak? Itu yang kayak LED dan segala macamnya itu. Nah itu si Ming tersebut. Nah Ming itu kerjasama sama Pita Kuning. Mereka ada sejumlah kerjasama yang mana mereka tuh kayak Ming mengizinkan Pita Kuning untuk sosialisasi di sejumlah asetnya Ming yang strategis. Dan itu menguntungkan untuk Pita Kuning. Terus bagian dari kerjasamanya gue ngobrol sama CEO-nya Ming, yaitu Pak Irwan. Nah Pak Irwan ini, nanti lu tonton aja di YouTube-nya ketika udah kelar. Pak Irwan ini adalah sosok yang menarik. Beliau umurnya 55 kalau gue nggak salah. Dan waktu gue nyampe kan gue bawa medali. Ditanya, oh abis half marathon. Terus ada karyawan Ming, cerita dong Pak Irwan ke Mas Panji. Pak Irwan dari mana? Dari Kilimanjaro. Abis ngapain? Abis hiking. Gokil kata gue. Kalau nggak salah Kilimanjaro tuh 6.000 ketinggiannya. Sementara Gunung Kawi aja 2.000 kalau gue nggak salah. Nah, Pak Irwan ini menarik sekali. Ternyata Pak Irwan tuh rajin konten. Jadi Instagram itu banyak konten-konten beliau hiking dan bagus-bagus kontennya. Beliau keliling dunia lah untuk naik gunung. Dan konten-konten yang beliau bikin bagus-bagus. Gue nggak tahu tuh beliau bikin sendiri atau dieditin timnya, tapi bagus-bagus. Yang waktu ke Kilimanjaro, kalau gue nggak salah Kilimanjaro ya, itu beliau bertiga sama teman-temannya. Dia paling muda 55, yang lainnya 60 something gitu. Seru banget kata gue. Asik banget. Kalau udah sukses gitu ya guys, tinggalin aja perusahaannya, aman, perusahaan gue tinggal naik gunung. Kalau saya tinggal ke New York, yang di perusahaan, makanya saya balik lagi. Nah, gue akhirnya memutuskan untuk janjian sama beliau, kapan-kapan kita ngobrol ya Pak. Duduk-duduk, cerita-cerita, karena sosoknya menarik sekali, bercandanya juga nyambung.
Abis bikin konten sama Pak Irwan di Pita Kuning, sempat ngobrol-ngobrol sama ada 2 pasien Pita Kuning dengan orang tuanya masing-masing, Raihan dan juga Baim alias Ibrahimovic. Kata gue, namanya kayak nama pemain bola tuh. Terus kata ibunya, emang dinamain dari pemain bola. Tapi pemain bola favoritnya Mbappe, kocak kata gue. Pemain favoritnya Baim Mbappe, klub favoritnya Real Madrid. Tapi namanya dari nama Ibrahimovic. Ngobrol-ngobrol sama mereka, habis itu gue cabut lagi. Balik ke markas untuk ada meeting. Lalu malamnya gue makan sama Bari, ngobrol-ngobrol berdua. Lalu setelah ngobrol sama Bari, gue balik lagi ke markas untuk open mic. Open mic. Oh, gue baru ingat yang Kamis gue nggak open mic, Deng. Karena Kamis ada open mic-nya Oki Rengga. Pas gue balik, abis makan sama Abdul sama Cindy, udah jalan tuh open mic-nya Oki Rengga. Jadi gue cuma mantau doang. Abis itu gue ke Soulful. Yang hari Jumat baru gue naik tuh di open mic pecahkan gratis. Ngomong-ngomong, yang mau datang ke Comika Comedy Club, Kamis, Jumat, Sabtu pasti ada stand up. Kamis Comedy Gym, harga tiket itu 20.000 kalau gue nggak salah. Terus Jumat ada open mic pecahkan, itu open mic untuk umum, lu boleh naik. Yang nonton tentu umum ya, yang Comedy Gym juga untuk umum. Yang hari Jumat gratis. Jadi lu kalau mau nonton stand up gratis, ya yang hari Jumat itu. Dan lu kalau mau nyoba stand up, ya hari Jumat itu. Terus hari Sabtu itu selalu ada acara komersial, biasanya Comika Night Out. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu ada acara di Comika Comedy Club. Udah, kemudian hari Sabtu. Hari Sabtu gue Sport 77. Sampai subuh. Jadi kan gue pakai ini, targetnya seminggu. Dari hari Minggu kemarin sampai besok nih. Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gue bangga banget. Ini jadi pembuka, medali apa tuh, medali apa tuh. Hari ini pas 1 hari sebelum besok, kepatil gue ketemu sama orang ini. Malu. Mantap, Malu. Bangga sama medali di depan abang-abangan. Malu banget. Hari Sabtu Sport 77. Jadi gue mampir ke Sport 77. Kan gue udah beberapa kali ya ke Sport 77 ini. Kalau nggak salah kemarin tuh hari ketiga. Tapi kali ini gue main versus. Gue dengan Mamat diaduin. Dengan host Ibnu Jamil. Nah, kan gue Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu pakai medali HM gue kan. Karena bangga. Karena dari Senin sampai Jumat, gue ketemu sama orang yang tidak pernah lari. Apalagi HM. Di mata mereka apa yang saya pakai, keren kan? Gitu. Pas di Sport 77, hostnya Ibnu Jamil dong. Dia mah biasa full maraton. Biasa maraton. Dia medali 42 kilo tuh. Pas gue datang, wah malu saya ketemu sama Ibnu Jamil. Tapi Ibnu sama gue ngobrol-ngobrol soal lari. Dia menyemangati gue untuk terus lari. Belajar banyak gue. Terkait perlarian. Nanti yang Sport 77 lu tonton juga dah. Karena menurut gue itu juga lucu. Kalau trivianya tentang sepak bola, udah pasti gue kalah lah sama Mamat. Jangankan gue, Koci juga kalah sama Mamat. Oki Rengga, Apip, Pansur, mungkin Pange yang bisa sama Mamat. Dan Fuad, Pange sama Mamat tuh kalau diadu trivia tuh keren tuh kelihatannya tuh. Terus, tapi ada topik lain yang dibahas dalam trivia ini, yang mana membuat kok trivia debat ya bener, gue sama Mamat debat. Perdebatannya bukan cuma soal sepak bola, ada soal stand up comedy-nya juga, makanya seru. Nanti lo tonton aja obrolan gue dengan Mamat di Sport 77. Nah, di hari Minggu ada 2 buah keriangan. Pertama, pernikahannya Ate. Terus seperti biasa kalau komika menikah, isi kondangannya komika semua. Dan rame banget, selalu lucu sih. Gue hampir lupa, karena gue bikin podcast tuh hari Minggu tuh gue bikin podcast dari pagi.
Gue hampir lupa. Kawinannya Ate jam 11, gue baru sadar jam setengah 1 kalau gue nggak salah. Jam 12 gue baru sadar. Gue nyampe sana setengah 1. Tapi ternyata masih rame, anak-anak masih puluhan. Makanya sempat ada keriangan, ada banyak keriangan di situ. Banyak bercandanya saya di sana. Ini sungguh pelari culture. Yes. Sepatu. Sepatu. Oh, kayaknya gitu ya. Terus ada apa lagi? Ngeri. Medali finisher. Zaman sekarang ke kondangan megang clutch, mana main? Running belt lah. Terus abis dari situ gue malamnya mau nonton Oki Rengga di Geraha Bakti Budaya. Tapi gue mampir dulu karena gue kan one meal a day kan. Jadi gue memutuskan untuk makannya di kayak apa namanya bakmi Roxy ya kalau nggak salah. Abis dari situ gue beli kopi dulu. Nah, nggak jauh dari bakmi Roxy di Cikini itu ada kantor pos atau pos kantor, POSKANTOOR. Terus gue lihat ini tempat apa ya, kayaknya kayak kantor pos diubah jadi kafe deh. Terus gue jalan ke sana. Tempatnya klasik gitu. Bagus tempatnya. Dan ternyata di tempat itu, atau setidaknya mereka mengklaim dirinya sendiri sebagai roastery tertua di Jakarta. Apa di Indonesia ya, gue lupa. Lebih dari 150 tahun, dari tahun 18 sekian. 1808 sekian tuh. Penasaran karena saya punya konten kopi nggak sih? Akhirnya gue beli aja 1 beans dari mereka. Untuk nanti gue bikin konten kopi nggak sihnya. Abis ngopi di situ, jalan kaki menuju ke Geraha Bakti Budaya untuk nonton Oki Rengga. Nah, Keren. Kenapa marah? Karena ada orang goblok. kita semua tahu lah kualitas Oki Rengga seperti apa. Tapi gua tuh nggak pernah ngeliat spesialnya Oki Rengga di Jakarta. Dia kalau di Medan sih udah berapa kali. Di Jakarta gue belum pernah. Nah ini spesialnya yang judulnya Kenapa Marah. Itu diselenggarakan di Geraha Bakti Budaya dan menurut Oki Rengga itu adalah spesial pertamanya di Jakarta. Di depan 800 orang. Dan spesialnya itu mencoba untuk menjelaskan kenapa dia marah di sejumlah kejadian. Karena tiap kali dia viral adalah karena dia marah-marah. Babe meninggal, dia marah-marah waktu dia lagi ngangkat keranda. Terus waktu dia lagi manggung di sebuah acara, sini kau. Terus dia marah-marah. Pas lagi nonton Timnas U berapa dia marah-marah. Marah-marah mulu. Jadi dia mencoba untuk menjelaskan kenapa dia marah-marah. Terus dia jelasin yang paling galak di rumah bukan dia tapi istrinya. Terus bahkan kelakuannya nurun ke Arthur. Dia cerita banyak hal. Tapi gue mau highlight, ini salah satu show yang bentuknya storytelling terlucu. Ada banyak komika yang gayanya storytelling. Kayak misalnya Erwin. Erwin itu spesialnya yang judulnya Plot Twist. Iya nggak ya? Iya, Plot Twist. Itu tuh kan praktis cerita aja. Dari awal sampai habis. Odi juga waktu itu pernah punya spesial yang judulnya Ceritain Aja Lah. Itu benar-benar cerita. Ada banyak komika-komika yang gayanya storytelling. Dan tidak mudah storytelling. Karena jebakan storytelling adalah cerita panjang tapi nggak diselipin punchline. Oki Rengga adalah salah satu storyteller terlucu yang Indonesia miliki. Karena cara dia bercerita itu lucu dan bukan logatnya. Logatnya tuh tambahan cara lucu dia dalam bercerita. Cara dia cerita itu udah lucu. Dia tuh selalu ngebuka. Lu suka ngelihat konten Instagram atau konten TikTok yang beberapa detik pertamanya adalah highlight dari klip tersebut. Jadi misalkan klipnya judulnya durasinya 1,5 menit. Terus ada satu momen beberapa detik itu ditaruh di depan. Supaya nahan orang terus masuk ke belakang full klipnya sampai di momen viral tersebut. Nah Oki itu kalau cerita kayak gitu. Setiap kali dia mulai cerita, dia ngomong sesuatu yang membuat kita langsung bersedia untuk menginvestasikan perhatian kita di situ. Dia ngomong dulu, orang ketawa, nah sini saya ceritain. Sudah cerita. Dan salah satu yang krusial dari seorang storyteller adalah kemampuan dia untuk
menciptakan gambar di kepala yang nonton. Theater of mind istilahnya. Diajarin ketika jadi penyiar. Kami penyiar, ketika bercerita itu harus menciptakan theater of mind di benak pendengar. Biar kebayang gitu. Nah, ada cara-cara yang kami gunakan sebagai penyiar. Salah satunya adalah dengan menggunakan istilah yang mudah dan alur cerita yang runut. Si Oki itu jago banget masang theater of mind di benak yang nonton. Karena gue yakin bukan cuma gue doang. Ketika kita nonton Oki Rengga bercerita, itu tuh kita ada adegan di kepala kita. Nah, hebatnya Oki adalah adegan di kepala kita tuh lucu. Orang kan kalau cerita ada adegan, tapi kalau dia nggak jago, ya adegan aja. Oki Rengga kalau cerita, adegannya tuh lucu di kepala kita. Bukan hanya karena ceritanya lucu. Semua suara, semua ekspresi, semua logat yang dia gunakan ketika bercerita, itu membantu membuat visualisasinya tuh udah lucu di kepala kita. Nah, itu salah satu jagonya Oki Rengga. Ditambah logatnya, tambah lucu. Ketawa malam hari itu panjang sekali. Mungkin dia 1,5 jam, 1 jam 15 menit. Dan itu lucu banget. Dibuka dengan keren, dia masuk tuh bawa Arthur dari bawah. Keren. Terus setelah ditutup ada kayak video persembahan untuk istri dan anaknya, dikerjainnya di sini juga videonya di Comika, dia minjem ruangan. Terus istrinya diajak ke atas panggung, nangis, terus foto-foto sama semua line up, terus selesai. Nah, ngomongin soal line up, Oki ngebuka dengan seorang musisi, tapi gue minta maaf banget, gue lupa namanya siapa. Tapi katanya lagunya musisi itu viral di TikTok. Jadi disuruh nyanyi, diberangkatin dari Medan tuh untuk nyanyi di acara tersebut. Abis itu dibuka sama Ilham Abai. Ilham Abai pecah bercerita soal momen-momen Oki marah-marah. Termasuk ada cerita si Oki Rengga itu marah-marah di lokasi syuting. Udah masuk Rio Dumatubun. Rio lucu banget. Ada satu joke-nya dia gitu. Oki itu kalau udah mulai marah, giginya ngatup. Terus dia ngomong, udah gila kau. Gitu. Itu tandanya Oki marah. Ngatup giginya, tapi ngomong, udah gila kau. Terus si Rio bilang, tapi emang kalau lagi marah, enaknya gigi ngatup. Karena kalau gigi kebuka, jadi lucu. Wah, gue ketawa keras banget di beat Rio tersebut. Sampai mukul-mukul, kan ada kayak divider gitu ya. Sampai mukul-mukul pembatasnya gitu. Lucu banget. Itu show yang paripurna sih. Lucu banget show itu. Kelar dari situ, gue cabut, terus hari gue selesai. Nah, tadi gue cerita bahwa ketika gue ngelit atau memimpin meeting evaluasi Mensreya, gue ngomongin sesuatu yang juga gue bahas ketika gue jadi pembicara untuk Prudential. Gue bercerita soal kenapa akhirnya Mensreya berhasil kita jalankan. Gue bilang karena kita punya signal to noise ratio. Signal to noise ratio. Jadi kemampuan untuk kita membedakan mana sinyal, mana kebisingan dari suara yang mampir ke kita. Dan gue pikir-pikir ini kayaknya ada nilainya juga untuk yang nonton .id Weekly Vlog. Jadi gue putuskan untuk menceritakan atau menunjukkan ke lu apa yang dimaksud dengan signal to noise ratio dengan harapan ada manfaatnya untuk lu. Sekalian gue tutup, terima kasih banyak. Kita ketemu di .id Weekly Vlog episode minggu depan. Thank you, bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti
Dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Kami menerima DM, kami menerima komentar di posting-postingan kami. Kok situasi lagi kayak gini, lu masih bikin acara lawak? Ada lagi yang ngomong, ketawa-ketawa di saat masyarakat lagi susah. Ayo guys, kita arahkan protes ke Indonesia Arena. Banyak banget komentar seperti itu. Bisa dimaklumi, tim saya khawatir. Tapi saya bilang sama mereka, sesuatu yang saya ingin sampaikan sama Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang sukses, kita lakukan kemarin di Mensreya sehingga itu bisa terjadi adalah kemampuan kita dalam membedakan signal dan noise. Ini penting sekali. Gue pengen semua orang ingat ini. Ada namanya signal to noise ratio. Atau rasio kemampuan kita membedakan mana noise, mana sinyal. Kalau kita lagi naik kapal selam, kan ada radar tuh. Terus ketika kita ngeliat radar, ada bunyi kan, pip, pip. Setiap kali dia muter, nemu sesuatu dia bunyi tuh, pip. Bunyi itu adalah sinyal. Kalau lu lagi di kapal selam, lu butuh sinyal itu. Entah untuk tahu kita mau kemana, untuk tahu musuh ada di mana, atau untuk target ada di mana. Ketika kita lagi di kapal selam, sinyal itu penting. Tapi nggak semua suara adalah sinyal kan? Ada suara yang cuma noise doang. Kalau kita nggak bisa bedain sinyal sama noise, pusing dong kita. Token noise. Suara token. Kemampuan kita membedakan mana yang sinyal, mana yang noise itu krusial sekali untuk membuat acara kita sukses seperti kemarin. Dan gue ceritain. Kadang-kadang, dan ini gue bukan cuma ngomongin divisinya Intan dan divisinya Bella. Karena semua orang main sosmed. Pada hari itu semua orang buka handphone. Kadang-kadang, atau jangan kadang-kadang nih, waktu hari H, sosmed berisik banget. Orang mungkin berisik di sosmed lu, orang mungkin WhatsApp ke lu, Japri atau apapun, tapi berisik banget. Ada banyak bubunyian. Ada bunyi yang bentuknya kayak gini. Gila, hari gini masih bikin acara lawak. Nggak ngerti banget sih masalah bangsa. Ayo guys, kita arahkan konsentrasi massa ke Indonesia Arena. Tapi ada juga suara yang bunyinya kayak, aku khawatir nih, di sana aman gak ya? Ada yang bisa kasih tahu nggak gimana cara ke sana? Yang itu sinyal. Yang pertama noise. Karena sinyal bisa kita manfaatkan. Kita tahu apa yang kita lakuin dengan informasi tersebut. Orang itu nanya, aman nggak sih di situ? Gue pengen ke sana tapi naik apa ya? TJ nggak ada. Itu sinyal. Itu sinyal bahwa mereka butuh bantuan. Tapi ada orang yang ngomong, gila, nggak tahu situasi banget. Ayo guys, kita bikin rusuh. Itu noise. Mau diapain? Apa yang kita mau lakuin? Susah kadang-kadang ngebedain dua itu. Realitanya bahkan lebih susah lagi. Kadang-kadang sinyal dan noise datang dalam satu teks, datang dalam satu tweet, datang dalam satu komentar. Ini yakin Comika mau jalanin Mensreya. Gua lihat sosmed masih rusuh banget. Gua doain acara lu rugi karena nggak ada yang mau datang. Ada komen kayak gitu? Ada. Dalam satu kalimat ada noise, tapi ada signal. Untung kita mampu untuk membaca beda signal dan noise. Signalnya adalah gue lihat di sosmed masih nggak aman. Gue doain, kalau lu tetap jalanin acara, gue doain acara lu sepi dan lu rugi. Itu noise. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan dengan informasi sinyal tersebut? Kita tahu bahwa cara penonton Mensreya mencari tahu aman atau tidak adalah dari sosmed. Jadi apa yang kita manfaatkan dari sinyal tersebut? Kita seimbangkan informasi yang sebenarnya ke sosmed. Itulah kenapa
mereka berdua gue bilangin, kita mesti tahu ini orang bukannya benci kita, bahasanya mungkin kayak gitu. Tapi sebenarnya mereka takut, mereka sebenarnya pengen nonton. Dan sinyal-sinyal itu nggak cuma ada di sosmed, sinyal itu ada di sekitar kita. Bahkan yang bikin gue tambah yakin bahwa kita akan jalan hari itu juga, justru sinyal yang gue lihat langsung. Karena orang pada bilang kan, lu nggak mau mundurin karena takut rugi ya. Mensreya nggak mau di-delay karena takut rugi. Ini orang nggak tahu. Dia lagi ngomong sama Comika. Komodo Menoi delay 2 tahun. Kita mah pengalaman soal delay. Kita delay acara 365 dikali 2. Tapi saking mereka percayanya dengan Panji, mereka nahan tiket 2 tahun. Gue gak mau refund, pegang duit gue. 2 tahun pegang duit gue. Sehingga makanya saat itu kita gak kenapa-kenapa. Yang bikin acara kita tetap jalan bukan karena kita gak mau rugi, bukan karena kita takut untuk mundurin acara. Karena sinyalnya mengatakan mereka pengen ini tetap ada. Lu nonton, lu tau film Churchill gak? Tentang Winston Churchill. Tahu Winston Churchill nggak? Perdana Menteri Inggris Perang Dunia II. Ada filmnya tuh. Untuk yang tidak tahu sejarah dan tidak nonton film dan bukan sineas. Jadi waktu itu Perang Dunia kan, Jerman dengan Hitler tuh lagi nyerang kemana-mana. Inggris belum terlibat, tapi Jerman masuk ke Prancis, makin mendesak lah. Terus semua parlemen Inggris, Perdana Menterinya saat itu mundur. Gue bilang, sorry ya, gue gak sanggup nih mimpin perang. Siapa yang megang? Winston Churchill aja. Winston Churchill megang. Winston Churchill masuk di tengah-tengah situasi lagi perang. Lalu Chamberlain dan pokoknya orang-orang pemerintahan bilang, Itali mau bantu kita negosiasi sama Jerman. Kita nego aja lah. Kata Churchill, nego. Masa kita nego sama Hitler? Ya elah, tentara kita terjebak, udah kita pasti kalah. Udah kita nego aja. Dia minta apa kita kasih. Yang penting rakyat kita gak kenapa-kenapa. Churchill bilang, masa sih? Masa kita nego? Lu kalau perang, rakyat lu lihat, lu Perdana Menteri sekarang. Churchill bingung, gimana ya? Akhirnya Churchill di film tersebut memutuskan untuk turun ke subway dan duduk di kereta. Orang-orang pada bingung, anjing, ada Perdana Menteri naik kereta. Terus dia duduk. Terus orang-orang pada kaget, dia samperin satu, boleh minta korek nggak, saya mau ngerokok. Saat itu masih boleh ngerokok di situ. Dia paling cerutu. Nama kamu siapa? Terus dia kenalan. Terus dia ngomong, tolong dong rakyat, gue lagi bingung nih. Ini Hitler bentar lagi masuk ke Inggris. Ada permintaan, ada penawaran untuk negosiasi sama Hitler. Menurut lu, kita nego nggak ya? Terus kata rakyat, enggak, jangan pernah. Terus kita mesti ngapain? Lawan mereka. Churchill mendengar apa yang rakyat inginkan. Dari semua kebisingan yang ada di sekitar dia memutuskan untuk pengen dengar sebenarnya rakyat maunya apa. Dari informasi tersebut, dia masuk ke parlemen, dia bilang, kita akan perang. Dia dikenal sebagai Perdana Menteri masa Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua selesai, dia turun. Itu film ya, tapi filmnya kurang lebih bilang kayak gitu. H-1, gua nge-host Sami Obeid live in Jakarta. Di hari lagi rusuh tuh, hari Jumat. Lalu gua ketemu dengan 400 orang yang datang dan ketawa semuanya. Dan ketika Sami Obeid nanya, gue mesti ngebahas apa? Kan Sami Obeid selalu gitu di semua kota. Oke, gue udah mau habis, tapi gue mesti bahas apa? Ntar ada yang bahas matematika, bahas sulap, apa? Nanti dia bikin joke dari situ. Kalau ada yang di situ dan ingat apa yang terjadi, semuanya berteriak dan komplain soal pemerintah, soal situasi politik Indonesia. Jadi keresahan itu ada. Sama orang bule dari California, mereka curhat soal keadaan negeri mereka.
400 orang di tengah-tengah kerusuhan. Besok paginya gue 5 kabur aja dulu. Ketemu dengan orang-orang yang datang. Lebih banyak dari yang gue sangka. Gue pikir cuma datang 3-4 orang, mungkin 30-an kali itu yang datang. Tapi bukan cuma itu aja. Waktu gue lari, spiritnya tuh tinggi sekali. Pada ketawa-ketawa, pada bercanda-bercanda. Gue merasa sinyalnya mengatakan mereka yang pengen ada mindset tetap jalan. Kemampuan teman-teman untuk membedakan mana yang noise dan mana yang sinyal krusial sekali. Mungkin teman-teman nggak bikin acara kayak gini, tapi setiap hari teman-teman ketemu sama bos ngomong, Caca, panjang banget. Caca bisa menganggap semuanya sinyal, bingung dia. Bos gue benci nih sama gue. Emang katanya. Tapi sama buruknya, Caca bisa menganggap itu noise. Bosnya ngomong sesuatu, dianggap mungkin lagi bete, gak usah gue dengerin. Bener kan? Nah itu dia. Emang inilah alasan kenapa saya dipanggil ke perusahaan-perusahaan ini. Tapi bukan cuma atasan ke anak buah ke atasan pun. Atasan mesti punya kemampuan untuk membaca sinyal dari semua yang dia sampaikan. Karena semua suara itu nggak semuanya noise. Bu jangan gitu dong. Kalau bosnya bilang ini mah noise semuanya, keresahan dia nggak dipikirin. Sebaliknya, kalau misalkan suara dia dianggap sinyal, kata ibu ini, gue pecat juga nih si brengsek ini. Dan menemukan sinyal dari semua suara, memisahkan sinyal dengan noise juga penting untuk Anda dengan sesama. Berapa banyak sih orang berantem karena omongan? Berapa banyak sih orang berantem karena sebuah kalimat di WhatsApp? Berapa banyak konflik terjadi di WhatsApp grup karena sebuah WhatsApp yang dilempar dengan timing yang tidak tepat, atau cara yang tidak tepat, atau ketiadaan emoji. Itu WhatsApp kalau ada emojinya aman sebenarnya. Tapi karena nggak ada emoji jadi kayak marah-marah kan. Kemampuan kita semua membedakan mana yang noise dan mana yang sinyal di antara semua suara yang masuk ke kita akan jadi faktor penentu kebaikan kita dalam menjalankan pekerjaan kita. Syukurnya, karena kompetensi, karena SOP, karena kultur, dan karena kemampuan untuk memisahkan mana yang noise, mana yang sinyal, Comika, anak-anak saya 28 orang itu, sekarang mau Anda catat, mau orang lain catat, mau orang tahu atau enggak, tidak bisa dipungkiri. Mau Anda hormati atau tidak bisa dipungkiri. 28 orang yang ada di Comika di Wijaya 1 mencetak sejarah sebagai pekerja yang menciptakan acara komedi terbesar di Asia Tenggara, di sejarah Asia Tenggara. Sekarang, nggak tahu sih ntar, tapi moga-moga ini sesuatu yang kami bisa duplikasi terus, karena kami akan selalu punya acara terus. Tahun ini aja masih ada acara-acara lain, Oktober, November, Desember, masih ada acara lain. Desember ada acara 5 founder bareng-bareng, saya, Radit, Ernest, Rian, Isman, stand up bareng-bareng dan main sketsa bareng-bareng di Desember di Istora. Masih banyak acara besar yang kami ingin kerjakan tahun depan juga, tapi moga-moga bermodal dengan prinsip-prinsip tadi, kami bisa menjalankan dengan baik, dan moga-moga prinsip-prinsip tadi bisa dipegang sama teman-teman, supaya teman-teman bisa menjalankan pekerjaan teman-teman dengan baik. Terima kasih banyak semuanya, selamat sore. Gila, profesional banget gue. Persis sejam.